Bersama saya Ines Nirmala dan juga Dr. Adisa Songko, Kepala Badan Pengawas YKIS Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, dan juga Mas Bram, orang dengan HIV, di siaran yang mengangkat tema Sisi Lain Sejarah Epidemi HIV dan AIDS di Indonesia, persembahan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa menelpon ya lewat nomor 0800 245 7893, telepon bebas pulsa, dan juga WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa menyimak siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Baik, Dokter Adi dan juga Mas Bram, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita yang bergabung ya, Sari, yang bertanya obat retroviral itu isinya apa sih? Bisa dijelaskan singkat saja mungkin, Dokter? Ya, saya kira mungkin informasi dari Bram paling tepat ya, karena Bram Oke. langsung ya mengkonsumsi obat tersebut ya, sehingga bisa cerita gitu ya bagaimana reaksinya tadi sudah disampaikan ya. Mm-mm. Itu. Nah, yang ingin saya tambahkan, Mbak, ini adalah bahwa HIV itu tidak mudah menular ya. Ini mitos yang sangat meluas di masyarakat Iya. ya. Jadi tidak mudah menular. Mungkin Banyak justru kalau dulu ya, kita ya, dengarnya gini, Dok, bisa menular hmm, karena bertukar pakaian, bertukar ya gelas, sikat itu gigi kayak gitu. betul Ini benar nggak, ya. Dok? Itu tidak betul ya. Jadi HIV, jalur utama penularan HIV itu adalah yang saya sebut sebagai kontak seksual dan kontak darah ya. Jadi kalau tidak ada kontak seksual, tidak ada kontak darah, maka tidak akan terjadi penularan. Artinya apa? Kehidupan sosial sehari-hari, bekerja bersama dengan orang HIV, tinggal bersama orang HIV, itu tidak akan menulari orang lain selama tidak ada kontak seksual dan tidak ada kontak darah. Kalau kontak seksual kita udah tahu ya, kontak darah itu misalnya pakai jarum, pakai narkoba suntik gitu ya. Ya. Kalau kita nggak pakai narkoba suntik, tidak ada kontak seksual berisiko, ya kita tidak akan tertular gitu ya. Nah, ini yang justru banyak penyakit lain itu lebih mudah menular ya. TBC, COVID itu lebih mudah menular Betul. ya. Iya. Dengan percikan ludah orang bisa tertular. Kalau HIV tidak akan tertular dengan percikan ludah ya, dengan air kencing itu tidak akan, dengan kotoran tinja itu tidak akan menulari orang lain ya. Jadi yang perlu dipahami adalah HIV tidak mudah menular ya. Jadi hanya bisa menular dengan kontak seksual, kontak darah. Di luar itu tidak akan terjadi penularan. Jadi tidak usah khawatir tinggal bersama dengan orang HIV, bekerja bersama orang HIV, menggunakan alat makan yang sama, dan sebagainya, itu tidak akan menularkan HIV ke orang lain. Oke. Itu tambahan ya. Baik, Dokter. Nah, kalau Mas Bram mungkin juga mau menanggapi tadi pertanyaan dari pendengar kita lewat telepon ya, bagaimana menghilangkan stigma itu, atau mungkin juga ketika mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan dari orang-orang sekitar, menghilangkan ngedownnya itu gimana? Oke, uh, tadi itu salah satunya udah sempat disebut ya, Ya, kita harus menghilangkan cap terhadap mitos-mitos dulu, kayak misalkan yang tadi itu bertukar handuk, terus menggunakan alat makan yang sama ya. gitu. Mitos-mitos seperti itu harus dihilangkan gitu. Itu Pak, itu pertama. Terus juga setelah itu kita juga harus memberikan informasi, edukasi ke orang di sekitar kita yang kiranya mereka masih awam. Dulu aku pernah karena dulu aku pernah kerja juga di salah satu LSM ya, itu untuk menjangkau teman-teman untuk melakukan tes VCT, dan aku juga mengkonseling mereka. Dan hal yang paling aku lakukan pada saat itu, aku juga berusaha untuk mengedukasi terutama keluarga aku sendiri, karena aku juga pas itu lagi on proses dalam menghadapi namanya coming out ke keluarga gitu. Mhm. Nah, hal-hal yang aku lakukan paling kecilnya itu adalah biasanya kalau aku ada
informasi kayak brosur-brosur yang ada informasi terkait seputar HIV/AIDS itu aku bawa pulang, aku taruh aja tuh di meja. Nanti kan kayak bapak pasti kayak beresin meja apa gitu ngeliat gitu. Aku juga cerita juga bahwa aku kerja di LSM di mana itu untuk di isu penanggulangan HIV/AIDS kayak gitu. Iya. Dan dari informasi-informasi tersebut, setelah itu aku bisa coba untuk diskusi sama mereka gitu. Jadi mereka nggak langsung kaget ketika aku cerita aku positif HIV gitu. Jadi Oke. mereka udah dapat informasinya gitu. Iya, Karena iya. tanpa informasi yang jelas, mereka akan kaget juga gitu Mhm. kalau kayak gitu. Dan juga kita juga paling utamanya sebagai orang dengan HIV, mereka harus berdamai dengan diri sendiri paling utamanya. Karena kalau kita nggak berdamai dengan diri sendiri, apapun itu nggak akan kelar gitu. Dengan kalau kita masih ada urusan dengan ketubuhan kita sendiri karena takut di stigma apa gitu, kita nggak akan berani speak up gitu. Ya, baik. Nah, kalau Anda menyaksikan Ruang Publik KBR lewat YouTube, ini bisa lihat ya kalau Mas Bram ini kelihatan sangat fresh dan juga dari tadi selalu memberikan senyum gitu ya. Luar biasa sekali loh. Dan kembali lagi saya mau ke Dokter Adi. Dokter, ini yang jadi topik kita adalah sejarah dan sisi lain HIV penanganannya di Indonesia. Em, Kalau membicarakan seputar isu yang kerap diabaikan di seputar HIV dan AIDS, ini apa saja nih dok? Mungkin ada yang kurang sisi yang kurang dilihat gitu ya, isu yang diabaikan dari HIV, boleh dijelaskan dok? Ya, saya kira dari pengalaman 30 tahun lebih ya penanggulangan HIV/AIDS, sisi yang terabaikan adalah yang kita udah sebut ya berulang kali dalam sesi acara kita ini, pemahaman yang benar. Ya, Ya, jadi kita apalagi di zaman media sosial ini banyak hoax bertebaran, betul. banyak gosip katanya gitu kan, tetapi itu tidak betul ya. Jadi eh, itulah yang kelihatannya menjadi tantangan paling besar ya. Dari segi pengobatan sudah ada kemajuan banyak sekali gitu ya. Jadi dulu kalau orang terinfeksi HIV belum ada obat, ya udah artinya nih tinggal tunggu jadwal dipanggil Tuhan gitu ya. Iya, Karena nggak ada obatnya gitu kan, sehingga progresivitas penyakitnya menjadi sangat cepat gitu kan. Tetapi sekarang ada obatnya ya, sehingga orang dengan HIV kalau minum obat dia tetap sehat seperti biasa. Nah, kemudian juga cara penularan ya, cara penularan itu perlu disosialisasikan lebih luas karena mitos beredar banyak sekali tadi sudah disebutkan ya. Kemudian juga yang harus kita pahami bersama adalah HIV bisa dicegah gitu ya. Jadi kita bisa mencegah jangan sampai kita tertular HIV. Tetapi memang untuk mencegah itu kita perlu tahu ya. Nah, saya gembira sekali bahwa Bram ini termasuk menurut saya luar biasa ya karena Bram berani tampil ya, berani tetap bergaul, bersosialisasi, bergabung dengan LSM Peduli AIDS sehingga bisa berkontribusi untuk menyebarluaskan informasi yang benar dan terus terang kita butuh lebih banyak lagi ya orang-orang seperti Bram ya yang percaya diri dan sudah selesai tadi dengan dirinya ya. iya, sudah Karena berdamai ingin ya. saya tambahkan juga ya, karena ingin saya tambahkan juga masalah besar adalah stigma dan diskriminasi ya. Nah, stigma diskriminasi itu bukan hanya datang dari luar. Orang mendiskriminasi kita yang HIV misalnya ya, itu datang dari luar. Tapi juga terjadi dari dalam diri sendiri. Internal stigma dan eksternal stigma. Eksternal stigma datang dari orang lain di sekitar kita, internal stigma kita mendiskriminasi diri, Betul. menstigma diri sendiri ya dengan lalu itu tidak selesai dengan diri sendiri, takut, tidak percaya diri, kemudian
putus asa, itu kan kita menstigma diri sendiri itu ya. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita menanggulangi stigma, diskriminasi, baik yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Dan figur seperti Mas Bram ini berhasil mengatasi stigma dari dirinya sendiri ya, sehingga tidak terpengaruh, bisa percaya diri, tampil terbuka dan saya yakin ini semua juga karena dukungan keluarga ya dan dukungan teman-teman dekat, sehingga kemudian membantu Mas Bram ini untuk tampil dan berperan aktif ya Betul. di dalam menyebarkan informasi agar tidak ada lagi. Target kita tahun 2030 adalah tidak ada lagi orang yang terinfeksi HIV ya. Iya. Yang sudah ada kita obati, tapi jangan ada lagi kasus baru. Nah, kita butuh bantuan dari teman-teman seperti Mas Bram ini. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya, Dokter Adis, perbincangan kita di ruang publik setelah jeda, dan Mas Bram juga kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.